Kreasi cloning manusia pertama. Nama saya Martin Orchard dan saya bekerja di Fasilitas Penelitian Rahasia. Secara resmi, saya bekerja pada teknologi sel induk untuk menyembuhkan penyakit kanker. Secara diam-diam, perusahaan kami sedang mengembangkan teknologi cloning. Karena pemilik perusahaan kami ingin hidup selamanya, mendapatkan tubuh yang baru ketika tubuh saat ini sudah mati. Saya scan bola mata saya untuk membuka akses ke cloning rahasia laboratorium penelitian kami. Dan di sana saya bertemu dengan ketua saya yang eksentrik, namanya Frank Weinstein. Dia sedang mempelajari janin bayi yang hidup di dalam tuba dengan menirukan kondisi dalam rahim manusia. Saya melihatnya dengan gugup dan dia perlahan-lahan mendekati saya. "Cloning," katanya berhenti sejenak sebelum berbicara lagi. "Itu adalah hal yang indah dan mengerikan, dan karenanya harus diperlakukan dengan sangat hati-hati." "Apakah Anda mengutip Voltaire lagi?" saya bertanya dengan cara berguyon. "Bukan, aku sedang mengutip Harry Potter," jawabnya. Aku terdiam beberapa saat. Mengapa mentor saya mengutip Harry Potter? Saya tidak memikirkan lama-lama dan Frank berbicara lagi. "Lihatlah, ini anak nomor kelima dari pemilik perusahaan yang misterius kami. Dialah anak yang pertama yang merupakan tiruan sukses segalanya." Jadi, aku memulai berbicara. "Dia belum pernah berhasil mendapatkan cloning yang sukses sebelumnya," kataku dengan lugu. Frank mengerutkan kening dan menjawab dengan nada jengkel. "Kamu kan sudah tahu. Kenapa tanya lagi?" Saya merasa cemas karena telah membuat marah atasan saya. Tetapi saya ingin tahu lebih banyak karena saya telah bekerja di tempat ini selama 6 bulan. Tapi penjelasan saya masih berada dalam kegelapan. Untuk siapa sebenarnya kita bekerja ini? Seberapa dalam penelitian kami? Apakah tujuan akhir perusahaan ini? Perasaan ingin tahu meluap dalam diriku, dan aku tidak bisa diam lagi. "Frank, kamu harus jujur padaku. Apa yang sebenarnya dibuat di tempat sini?" kataku. "Aku tidak bisa memberitahumu. Informasi itu diklasifikasikan secara rahasia dan berada di atas tingkat izin Anda," jawab Frank. Saya kesal dengan jawaban Frank dan saya menjawab, "Kalau kamu tidak memberitahuku apa yang sedang terjadi, aku akan berhenti dari pekerjaanku." "Kamu tidak boleh berhenti," Frank berbicara lagi. "Saya bisa saja," jawabku dengan kesal. Dan sebelum Frank punya waktu untuk mengatakan sesuatu kembali, aku melanjutkan. "Apa yang akan terjadi kemudian ini?" Frank menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri dan menjawab, "Kamu sebenarnya..." Jawaban Frank membuatku bingung. "Aku sebenarnya apa?" saya bertanya dengan marah. "Kamu sebenarnya adalah bos perusahaan kita ini, Martin," jawab Frank dengan terus terang. "Apa yang kamu katakan?" saya bertanya dengan sangat tidak terpercaya. "Ikuti aku," kata Frank, dan aku mengikutinya ke ruangan yang dikunci dengan keamanan tertinggi, ruang yang saya tidak pernah berani masuk. Sampai di dalam ruangan, saya terkejut melihat mayat saya dipreservasi di dalam sebuah gelas tank. "Kami sudah berhasil menyempurnakan teknologi cloning bertahun-tahun yang lalu, dan waktu itu Anda sempat meninggal dalam kecelakaan, kira-kira 1 tahun yang lalu. 6 bulan kemudian, tiruan cloning kembaran Anda terlahir kembali. Tetapi kamu ditanamkan ingatan memori seorang lain." Frank menjelaskan dengan sabar. Begitu saya mendengar hal ini, saya panik. Dan waktu saya melihat kembali mayat saya di dalam tang, kepala saya pusing berputar-putar dan saya jatuh pingsan. Ketika saya akhirnya sadar kembali, tiba-tiba saya berada di suatu kamar tempat tidur, di sebelah wanita cantik yang mengakui sebagai istri saya. Dia tersenyum manis kepada saya yang linglung dan berbicara dengan sangat halus. "Selamat pagi, Daniel. Apa yang kamu mau makan untuk sarapan pagi hari ini?"